Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Sabila dengan NIM 082111733045. Saya adalah mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2021 Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Priyata Maharani dengan NIM 082117333033, mahasiswa Teknik Biomedis angkatan 2021 Universitas Airlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chanian Desta Privaswari dengan NIM 082111733068. Saya merupakan mahasiswa Teknik Biomedis Universitas Airlangga angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Ayu Antika. Saya mahasiswa S1 Teknik Biomedis dengan NIM 082111733003 dari Universitas Airlangga. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan saya yang pertama ialah apa itu Sinar X dan apa tujuan dari pemeriksaan menggunakan teknologi ini? Dan nomor 2 itu adalah apa saja jenis pemeriksaan yang menggunakan teknologi Sinar X ini? Saya izin menjawab dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa itu Sinar X dan apa tujuan pemeriksaan menggunakan teknologi ini. X-ray merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer hingga 100 pikometer. Sinar X ini mempunyai sifat heterogen serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi dan tidak terlihat. Perbedaan sinar X dengan sinar elektromagnetik lainnya juga terletak pada panjang gelombang menurut Stanford University pada tahun 2017. Sinar X umumnya juga digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Sinar X ini juga bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Selain itu, sinar X merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuh. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuh dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan-jaringan dari tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya, kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak, sehingga tulang tampak putih. Sementara lemak dan jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit, sehingga terlihat warna abu-abu. Seringkali pemeriksaan sinar X ini diambil dengan sudut yang berbeda. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan sinar X ini biasanya dilakukan dokter pada pasiennya dengan tujuan yang pertama, membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, seperti contohnya keluhan yang berhubungan dengan infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, ataupun kanker tulang. Kedua, memeriksa bagian tubuh yang terasa tidak nyaman atau sakit. Yang ketiga, memonitor kemajuan dari diagnosis suatu penyakit. Dan yang terakhir, memeriksa keefektifan prosedur pengobatan atau terapi yang sedang dijalani oleh pasien. Saya izin menjawab untuk yang nomor 2. Jadi beberapa jenis pemeriksaan lainnya yang menggunakan teknologi sinar X, yaitu yang pertama ada CT atau computed tomography, yaitu merupakan jenis pemeriksaan yang memadukan sinar X dengan perangkat komputer untuk memberikan gambaran detail dari bagian tubuh dan digunakan untuk mendapatkan hasil sinar X yang bentuknya 3 dimensi. Lalu ada fluoroskopi, yaitu jenis ini panduan sinar X dengan layar neon serta cairan kontras untuk mempelajari struktur gerak atau kondisi tubuh secara saat itu juga atau real time, seperti melihat keadaan detak jantung pada pasien. Lalu ada mamografi, yaitu jenis pemeriksaan radiologi sinar X yang digunakan untuk membantu mendeteksi kanker pada payudara.
Lalu ada angiografi, yaitu jenis pemeriksaan sinar X untuk mengambil gambar pada arteri di otak, jantung, dan ginjal pasien. Pemeriksaan ini juga biasanya dibantu oleh cairan kontras. Lalu ada radiografi atau penggunaan pengionan sinar X, sinar gamma untuk membentuk bayangan benda yang dikaji pada film. Radiografi ini umumnya digunakan untuk melihat benda tak tembus pandang, misalnya bagian dalam tubuh manusia. Gambaran benda yang diambil dengan radiografi itu disebut dengan radiograf. Itu merupakan jawaban dari saya. Selanjutnya, saya izin bertanya mengenai materi dari biooptik. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu biooptik? Dan yang kedua, sebutkan salah satu contoh dari pengaplikasian biooptik itu sendiri. Baik, aku izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apa itu biooptik. Biooptik sendiri berasal dari kata bio dan juga optik. Bio memiliki arti makhluk hidup atau zat hidup, dan optik memiliki arti cahaya atau berkasinar. Nah, fokus utama biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Dalam aplikasi medis, dihubungkan juga dengan instrumen-instrumen yang terkait dengan sumber-sumber yang berada pada spektrum gelombang EM termasuk di dalam laser. Sekian jawaban dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu contoh pengaplikasian biooptik. Nah, salah satu pengaplikasiannya ialah dikembangkan oleh Prof. Retna Apsara dan tim adalah fotodinamik terapi atau PDT, yang merupakan salah satu terapi yang berbasis kombinasi antara cahaya dengan bahasa kimia sebagai penyerapan dari cahaya itu sendiri. Bahan kimia yang digunakan akan tersiktasi dan mentransfer energinya kepada molekul oksigen sehingga membentuk spesies oksigen reaktif yang akan membunuh sel yang ditargetkan jika diberi paparan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Kunci keberhasilan dari terapi fotodinamik ini terdapat di fotosintetizer cahaya dan oksigen. Setelah itu, saya akan memberikan pertanyaan mengenai materi biomekanika. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan biomekanika? Mengapa penting mempelajari biomekanika? Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan elektromiografi atau EMG? Apa yang dapat didiagnosa oleh EMG? Metode apa yang dilakukan saat pelaksanaan dengan EMG? Izin menjawab dari pertanyaan Chania, yaitu pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan biomekanika dan mengapa pentingnya mempelajari biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lain seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari ketiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut biomekanika. Selain itu, pada dasarnya, penekanan utama dalam biomekanika adalah seluruh konsep mekanik, tetapi tubuh manusia adalah sistem yang jauh lebih kompleks daripada kebanyakan objek yang ditemukan dalam konsep mekanika. Lalu biomekanika itu penting untuk dipelajari karena sangat berkaitan erat dengan gaya, gerak, dan usaha. Aspek yang terkait di dalamnya meliputi gravitasi, pusat massa, kesetimbangan, statis dan dinamis, analisis gaya, kecepatan, serta percepatan. Semua aspek tersebut saling terkait dan dapat diaplikasikan untuk membantu mencari solusi terkait dengan praktik di dunia kesehatan. Berikut merupakan jawaban dari saya.
Selanjutnya, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan elektromiografi, apa yang dapat didiagnosis oleh EMG, dan metode apa yang dilakukan saat pelaksanaan EMG. Yang pertama, EMG atau elektromiografi adalah instrumentasi pencatat bioelektrik yang berfungsi untuk mengetahui sinyal oleh gerak. Otot gerak merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi menggerakkan rangka. Otot gerak merupakan otot lurik di mana memiliki sifat sadar, tidak sadar, tidak teratur karena aktivitas bergantung pada kehendak pelaku. Rangsangan berasal dari otak dan disalurkan melalui syaraf. Untuk mengetahui sinyal EMG, diletakkan elektroda sebagai media interaksinya. Peletakan elektroda ini biasanya diletakkan langsung pada akan diamati dengan cara menempelkan pada permukaan kulit sebagai pendeteksi sinyal dari pergerakan otot. Sinyal yang ditangkap meliputi daerah yang diberikan elektroda. Akibatnya, sinyal yang diperoleh merupakan penjumlahan seluruh sinyal yang ada. Karena proses kontraksi dan relaksasi tiap-tiap otot gerak pada daerah tersebut tidak bersamaan, maka sinyal yang didapatkan terkesan seperti sinyal acak. Karakteristik dari sinyal otot EMG yang umumnya dianalisa mempunyai range frekuensi antara 20 Hz sampai 50 Hz dan range tegangan antara 0,4 sampai dengan 5 volt. Terdapat juga amplitudo yang tinggi apabila terjadi kontraksi. Untuk yang kedua yaitu tentang penyakit apa yang dapat didiagnosis dengan tes EMG ini. Yang pertama yaitu kelainan otot seperti distrofi otot atau polymyositis dan penyakit yang mempengaruhi hubungan antara saraf dan otot seperti myasthenia gravis. Terus gangguan syaraf di luar sumsum tulang belakang atau saraf tepi, gangguan yang mempengaruhi neuron motorik di otak atau sumsum tulang belakang seperti ALS atau polio, dan gangguan yang dapat mempengaruhi akar saraf seperti herniasi diskus di tulang belakang. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana cara melakukan EMG, yaitu dengan metode pengambilan sinyal amplifier yang dirancang memiliki penguatan berkisar 1.500 kali agar sinyal yang dihasilkan otot dapat mencapai 1 VPP. Jika diperlukan penguatan yang lebih besar, bisa merubah besar komponen yang mempengaruhi penguatannya. Sensor ini akan mendeteksi perubahan amplitudo sinyal sebesar 0,2 mikrovolt yang merupakan sinyal kontraksi otot yang dideteksi dengan sensor, dan sensor ini memiliki range kerja pada frekuensi di bawah 130 Hz. Itu jawaban dari saya. Kemudian akan memberikan 2 pertanyaan juga. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian bagaimana sih prinsip dan konsep biofluida pada tubuh manusia? Dan yang kedua, apa kalian bisa menyebutkan beberapa perangkat teknik biomedis yang terkait dengan biofluida? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab untuk nomor 1. Jadi fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir baik itu dalam bentuk zat cair maupun gas. Beberapa contoh fluida yang terdapat pada tubuh manusia antara lain pada wujud cair yaitu lendir, air mata, darah, urin, dan cairan tubuh lainnya. Sementara untuk berbentuk gas itu ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Konsep fluida yang ada dalam tubuh kita ini antara lain, contohnya sudah disebutkan tadi, yaitu adanya darah yang mengalir pada sistem peredaran darah manusia yang meliputi organ jantung, sehingga pembuluh darah yang berfungsi untuk transportasi suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, membantu tubuh melawan penyakit, menjaga suhu tubuh tetap normal, dan memberikan keseimbangan kimiawi yang tepat agar semua sistemnya seimbang. Kemudian setiap cairan itu merupakan fluida dalam tubuh, mempunyai fungsinya masing-masing, seperti halnya air mata yang diproduksi oleh kelenjar lakrimal di atas dan di sisi mata, serta disebarkan ke seluruh permukaan mata dengan berkedip untuk melumasi mata.
menghilangkan iritasi seperti asap dan berkaitan dengan emosional seperti kegembiraan dan kesedihan. Kemudian ada urin yang merupakan cairan yang diproduksi oleh ginjal dan disimpan oleh kandung kemih, dan juga urin mengandung banyak zat yang harus dikeluarkan dari tubuh untuk mempertahankan keadaan kesehatan, yang berfungsi sebagai sarana utama untuk menghilangkan kelebihan garam dan air dari tubuh. Kemudian untuk pemecah metabolisme protein yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk dalam darah. Nah, kemudian dilihat secara fisik, fluida dalam tubuh juga dapat menimbulkan efek-efek fisik seperti adanya tekanan pada kantung kemih ketika seseorang menahan kencing. Kemudian debit darah yang mengalir dalam suatu pembuluh darah yang mengalir yang dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan A kali V, yang dimana dijadikan suatu persamaan dengan Q adalah debit aliran dan A adalah luas penampang, sementara V adalah laju aliran fluida. Kemudian ada terkait dengan kekentalan manusia, yaitu tekanan darah, detak jantung, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Terima kasih. Lalu saya akan menjawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu beberapa perangkat teknik biomedis yang terkait fluida apa saja, yaitu yang pertama ada PCA atau Patient Control Analgesia, lalu ada pump, lalu ada hemodialisis, ada kasur antidekubitus, ada tonometer, dan ada sistometer. Itu merupakan pertanyaan dari saya. Maksud saya jawaban dari saya. Oke, mungkin itu adalah hasil diskusi dari kelompok kita pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan apabila mungkin ada yang ingin didiskusikan, bisa kalian taruh di kolom komentar ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.